Ini pertama kali sih kayak ulang tahun di yang berjarak jauh sama orang tua gitu. Kayak pertama kali di sini, jadi kayak senang ya kayak dapat pengalaman baru gitu. Sebenarnya kayak yang kakak-kakak omongin, kayak aku kak suka tanya, iya sadar sih itu sih, suka banyak tanya ke Kak Timbul gitu. Sampai dia kadang kayak gitu kan. Kayak tanya terus gitu. Tapi yang mungkin aku nggak sadar sih kayak itu sih yang aku terlihat passionate, terus terlihat haus gitu, terlihat haus sampai nggak pernah kembung gitu. Kayak itu pertama kali sih kayak aku barusan sadar gitu, kayak oh ternyata aku segitunya gitu ya. Karena aku merasa intern di sini tuh bener-bener sesuatu yang aku sangat syukuri karena bisa keterima di sini. Kayak ya itu kayak sesuatu yang aku kayak masih terasa unreal sih ya sebenarnya, karena kayak nggak nyangka aja kayak bisa di RAW gitu. Gaby orangnya tekun. Jadi selama kerja sama Gaby banyak banget nanyanya. Iya, jadi setiap waktu nanya gitu. Tapi bagus jadinya, kalau nggak nanya kan malah bingung sendiri nantinya. Ya tadi gigih, terus ulet. Terus orangnya berani ngomong ya, bagusnya gitu sih. Jadi kalau lagi nanya nggak yang kayak gugup atau apa gitu, tapi beneran nanya. Cukup ekspresif gitu ya. Ekspresifnya kalau dia lagi capek, kelihatan capek, menunjukkan itu. Kalau senang, terlihat sangat senang gitu. Karena Gaby ini orangnya bodo amat gitu. Lu mau ngomong apa terserah gitu. Yang penting ini gua Gaby gitu. Ya, salah satu yang gue lihat gitu, menarik juga nih kepribadian Gaby, jadi bisa belajar juga gitu. Itu sih uniknya gitu. Karakter Gaby kurius sama pencair suasana gitu, terus kayak gerak terus gitulah Gap. Sampai kamu benar-benar mau keluar negeri itu tercapai gitu. Harapannya untuk Gaby semoga ini ya lancar kuliahnya, terus setelah lulus lanjut lagi jadi roommate. Ya. Semoga bisa dapat banyak lah ya di sini, dan juga menemukan apa yang benar-benar Gaby mau cari gitu ya. Dibicarain kalau ibaratnya Karis lihat Gaby sih nanti bakalan jadi kayak as Siri gitu ya, tapi ini ada as Gaby gitu. Karena dia sedikit banyak ngejar gitu, jadi at least vocabulary di kepalanya itu ada banyak karena kamu tahu what if then gitu. Kan Siri kan tentang itu ya, what if then gitu ya. Dan itu butuh keberanian sih buat ngejar seseorang yang kadang-kadang terlihat keras tapi lembut hatinya seperti Timbul misalnya gitu. Dia mengejar balik gitu. Gitu. Nah, itu mengejar gitu ya. Itu kan nggak gampang ya, supaya bisa tidak hanya berdebat tapi juga menemukan what if then gitu. Sebenarnya itu yang dikejar Gaby kalau menurut saya sih. Dia itu berusaha menemukan sebuah parameter dalam hidupnya supaya dia bisa mengambil palet. Nah ini habis itu ya. Habis itu menurut saya nih kalau setelah itu ada engine-nya kan. Jadi Siri habis itu dinyalain pakai colokan cepret gitu ya. Nah menurut Kadis sih itu tipenya adalah kalau Kadis kasih kalimatnya mungkin berlatih tanpa henti supaya bisa ahli tanpa disadari. Kadang-kadang untuk menjadi ahli tanpa disadari seperti yang Alim bilang tadi, tato bisa nyablak ya. Tato udah bisa aja. Nah itu cuma satu biasanya kuncinya, cuma satu ya, berlatih tanpa henti aja. Begitu bangun berlatih, tidur pun kadang-kadang berlatih. Di pikirannya cuma ada passion dia. Passion itu sesuatu yang disenengin aja, tapi dia berlatih terus ya kayak gitu ya. Nah itu energinya muncul dari situ karena Gaby menurut saya suka latihan sih. Gitu ya. Nah yang menarik adalah tipe latihannya kalau kita lihat ya, karena Gaby adalah salah satu orang yang pertama ya yang bisa tinggal di guha merasakan gaung, gema dan semuanya selama 1 tahun ada ya, hampir berapa? 7 bulan ya, 7 bulan di sini ya, setengah tahun lebih ya. Saya pikir di sini lumayan lama ya, dari November ya atau September ya, 8 bulan ya. Lama loh sebenarnya dia. Kayaknya jadi harus bisa menyadari posisi dia ya. Nah, habis itu yang menarik adalah yang Kadis observasi ya, karena setiap orang dari sini tuh Kadis mencoba observasi. Karena dari situ menambah vocabulary Kadis juga, bagaimana bisa membuat what if then gitu ya. Nah, dari paleting menurut Kadis kalau Gaby itu melakukan palet tuh kayak gini.
belajar praktek di RAW, merefleksikan diri di OMA, habis itu latihan tinju sendiri di dalam studio dia. Gitu. Itu kalau menurut ada 3 hal itu. Jadi kamu masuk gua, keluar gua, bikin gua sendiri. Gitu. Jadi karena itu dia punya energi habis itu, continuous berlatihnya. Bagi dia mungkin berlatih di gua adalah sebuah sumber untuk mencari energi, dan membuat refleksi di gua adalah untuk memurnikan energi. Dan membuat gua sendiri adalah bagaimana kamu bisa menciptakan sebuah imajinasi bahwa nanti kalau gua ini begini maka gua begini. Jadi what if then-nya nanti bisa udah nggak usah colokan, dia bisa jalan sendiri gitu. Nah gitu ya. Itu menarik sih, karena buat orang seperti Karis bisa melihat Gaby itu punya drive itu cukup tinggi, mendekati gila sih menurut saya. Kenapa sih ini penting? Karena kenapa sih Gaby bisa sedikit itu cairnya? Karena menurut Karis ada rasa percaya. Karis melihat bahwa Gaby bisa percaya sama orang, jadi Gaby bisa dipercaya sama kakak-kakak gitu ya. Jadi juga perlu grateful gitu. Jadi Gaby juga grateful tadi bilang sama kakak-kakak juga terima kasih dan sebagainya, tidak melupakan landasan ya. Jadi juga sering akan menjadi clear gitu, seperti tidak ada yang sempurna ya. Yang ditutup oleh rasa terima kasih gitu ya. Yang rasa terima kasih emang nggak ada habisnya lah. Kayak selalu diminta terima kasih terus aja kan, seperti itu. Nah, ada 2 hal yang sangat penting yang Gaby taruh di dalam sebuah landasan studio kita. Nggak semua orang perlu dibatasi apakah dia internship atau enggak. Tapi apa yang dikasih Gaby sebenarnya yang pertama adalah benchmarking internshipnya itu meningkat gitu. Bagaimana seseorang itu melihat dirinya itu selalu berkembang gitu ya, itu dan mudah terharu gitu ya, dan mudah untuk dibentuk. Jadi Gaby punya itu, jadi rada gampang dicairkan gitu ya. Dan itu menurut saya teknik-teknik waktu Gaby ada di sini semacam tinggal merefleksikan, paleting ya, habis sampai berefleksi sampai bisa mengerjakan tugasnya sendiri dengan lebih baik, akhirnya itu kelihatan jelas gitu. Yang lain-lainnya rada blur ya. Yang kedua gitu ya, ini yang paling penting sebenarnya, mewakili Karis kepikiran buat karena nemuin hal orang kayak Gaby rada susah, dan nemuin orang kayak kalian susah semua gitu ya, karena tiap orang punya kekuatannya sendiri. Ada orang yang tipenya amfibi ya, bisa A dan bisa B, tapi nggak terlalu kuat buat A dan B. Ada orang tipenya praktis, tapi dia kuat banget, rational thinkingnya itu kuat, praktisnya itu kuat gitu, tapi teorinya itu lemah. Ada orang yang bisa projection sama teori mindsetnya gitu, tapi praktisnya itu lemah. Kita memang nggak pernah sempurna, makanya itu ada firma ya. Firma ada tim dan sebagainya, supaya kita bisa saling melengkapi. Nggak ada yang bisa melengkapi beberapa dunia sekaligus secara sempurna, itu nggak ada, pasti ada lubang-lubangnya. Dengan kita mengetahui lubangnya ada di mana, setiap detailnya, kita at least kita bisa membuat disclaimer dulu ya. Tidak ada yang sempurna. Nah, jadi menurut Karit sih yang terakhir ya, menurut saya menyambut Gaby ya untuk kedatangannya di studio. Gitu ya. Kita kasih aplaus ya. Gaby adalah internship pertama untuk yang bisa smooth dan punya benchmarking yang tinggi dan merubah banyak hal yang tentu saja kamu karena saya kepikiran untuk sedikit banyak mendefine gitu. Tapi gini ya, setiap kerjaan dari kita itu semuanya berat ya menurut saya. Misalnya timbul dengan menggawangi semua yang ada di project yang kayak di Ciasem, di Gria Sutra, the best lah menurut saya. Habis itu Meme yang menggawangi commissioning udah sampai 2, 3, 4 project itu, sekarang masih ngawal tim dan sebagainya. Ada di bawah ada Sofi, ada juga Alim sebagai partnernya, ada juga si Vina gitu yang ya begitulah, yang punya cerita-cerita yang sangat kaya gitu di dalam pergulatannya sendiri itu luar biasa. Jadi ada yang bergulat dengan kondisi yang purely konseptual, ada bergulat dengan purely building gitu ya. Dan keduanya itu memang susah semua gitu. Ada juga yang setengah-setengah celup-celup yang kayak Pandu gitu ya, atas bawah kiri kanan kayak digempur gitu ya. Ada yang Rian juga yang udah kayak dicelup-celup kemana-mana gitu ya. So exit plan-nya adalah makan-makan dan sebagainya gitu.
Gitu. Ada juga sebelah-sebelahnya misalnya Vian, Rico dan sebagainya dan Kavit yang memang tidak mudah juga menangani proyek yang hampir 3.000 meter gitu ya. Gitu. Dari awal sampai sekarang dengan pace berapa tahun ya? Moga-moga nggak naik dari 6 tahun. Gitu ya. Ya gitu, semuanya perlu nafas panjang dan apalagi juga ada, saya nggak bisa sebutin semua tapi ada Mbak Lulu dan Nirma gitu yang penjaga gua-guanya gitu ya. Umi kita gitu ya. Dan juga ada teteh-teteh kita gitu ya, ada Kirana, ada Sofi, ada Azlin juga dan Vina juga dan ada beberapa orang lah gitu. Habis itu juga ada pasangan Anjay ya, si Putra dan Tio yang akan selalu saling melengkapi gitu ya. Dan juga Kavit yang berjuang dalam tugas akhirnya juga ya tidak mudah. Dengan semua dinamikanya yang ada ya Fit. Gitu. Dinamika yang ada gitu. Jadi memang tidak semua punya konteksnya masing-masing. Gitu. Tapi Karis kepikirannya sebenarnya moga-moga nanti presensi Gaby bisa membawakan nafas baru. Di mana kakak-kakak yang lama-lama akan hadir Gaby yang baru. Ya, gitu ya. Jadi Karis kepikirannya itu sih. Jadi semoga nanti kita lihat nanti ya supaya setidaknya bukan studio ini kan kadang-kadang lahir kembalinya tuh kalau dia bisa merefleksikan kembali ke 10 tahun ke belakang. Karis itu pemikirannya kayak gitu. Karena kita mikir terlalu jauh ke depan ya. Misalnya RAW mau jadi kayak BIG nggak, atau jadi kayak Heatherwing nggak, atau mau jadi kayak Fase nggak sih sebenarnya. Tapi waktu pertama kali kita dulu itu kan excited banget tahun 2010, 2011. Tapi gimana cycle itu dibalik dengan technical yang lebih tinggi sekarang, bukan cuma technical ya, tapi ketajaman desainnya lebih tinggi yang udah dipegang sama kalian semua. Jadi kuncinya ada di sana. Nah saya pikir associate magang mewakili ada banyak perubahan yang terjadi, gitu. Dan tentu saja semua dari kalian mewakili banyak perubahan yang terjadi. Karena zamannya Mas Ali sendiri pun udah jauh berbeda dengan sekarang, jauh banget, lebih cair sih, nggak ada sekat-sekatnya. Gitu. Ini harapannya supaya kita semua bisa punya perform menurut presensi masing-masing ya. Dan udah punya konteks masing-masing dan punya pembuktian masing-masing. Karis pikir begitu sih buat Gaby luar biasa. Karis punya sedikit yang terakhir ya, karena apa yang kamu lakukan sekarang akan terpancar buat kamu nanti di studio, kamu nanti dimanapun itu, dan kamu nanti di waktu kamu setelah di studio sini ataupun bagaimanapun, menurut saya kamu adalah merepresentasi bahwa seseorang itu tidak perlu untuk terkotak-kotakan di dalam sebuah perspektif ya. Orang banyak bilang itu amfibi ya, banyak bilang antara laut dan gunung ada pantai ya. Ini pantai ya. Jadi ada refleksi juga, desain, refleksi dan ketukangan gitu ya, karena ada kaitan ke builders, refleksi yang ada di Omah misalnya, dan desain yang ada di studio. Menurut Karis itu menembus batas sih, menembus batas. Jadi kamu mempraktikkan bahwa menembus batas itu harus total gitu ya, antara hati, tangan dan pikiran ya, ibaratnya gitu ya. Jadi kamu contoh buat ke situ dan itu bisa menyentuh tulang dan hati. Jadi sampai jadi menurut Karis well done ya, dan Karis bangga banget gitu ya. Apapun hasil tugas akhirnya. Tugas akhir itu bisa dahsyat dan bisa nggak dahsyat. Tapi proses yang kamu alami di sini, menurut Karis itu yang menyentuh hati ya, menurut saya. Menyentuh hati Karis, menyentuh hati Kak Yudit gitu ya. Kalau Kak Yudit bilang Gaby itu tante gitu. Tante karena Gaby itu bisa kayak langsung cuek gitu ya. Udah kayak tantenya kita malah gitu. Tadi is a good way karena Gaby selalu pikirnya itu positif gitu. Jadi kalau tanya apa-apa pasti ada Gaby, dia aman gitu. Jadi menurut kalian segitu presensinya itu segitu dihargainya gitu ya. Itu aja sih. Jadi semoga nanti kita bisa bicara banyak tentang pembentukan tim yang baru gitu ya, kemungkinan ya. Jadi nanti bisa merefresh apa yang terjadi di studio dengan kalian semua gitu. Semuanya akan terlibat. Terutama nanti Mbak Lulu, ada kaitan dengan Mbak Lulu juga. Gitu. Ada kaitan sama Umi. Jadi ada kaitan sama Timbul juga nanti. Gitu. Jadi mungkin segitiga itu kali ya yang mungkin mau dibentuk.
Saya tahu mungkin Ciasem juga membutuhkan Gaby, jadi tidak akan dilepas. Tapi mungkin ada pergulatan-pergulatan tertentu gitu yang mungkin membutuhkan presensi Gaby gitu. Itu sih mungkin yang Karis kepikiran buat kita ke depan. Ini baru kepikirannya tadi gitu. Setelah ngeliat anak nih, kok aneh ya gitu. Kok aneh ya gitu. Kayak gitulah. Setiap orang itu aneh gitu ya. Tapi kalau bisa lihat orang ini, anak-orang Indonesia orangnya kok gila banget ya kayak gitu. Jadi kalau perkumpulan orang gila gitu ya, maksud saya itu bisa keluar sesuatu yang sangat absurd gitu, yang jenius gitu. Saya pikir gitu. Dengan tidak pernah membatasi diri.